Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dalam ibadah pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada minggu ke-17 setelah Trinitatis pada pagi hari ini dengan tema memberitakan Injil dengan segenap hati. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayat 3, muliakan Allah Bapa. Muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada yang berduka cita dan kekuatan kepada yang lemah. Sendengkanlah telingamu kepada orang yang berduka cita dan yang di dalam pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan lepaskanlah mereka dari segala penderitaannya
agar mereka mengetahui bahwa Engkaulah penolong, tempat perlindungan dan pemelihara dalam penderitaan, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 4, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pedoman khotbah pada minggu ke-17 setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan di ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18 kita baca bersama. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut dua pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 tambah ayat 3, setialah.
berperang, terima upahmu, mahkota hidup diberinya. Kau masuk dalam terang ceria, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita saat teduh untuk memasuki, untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dengan pujian syukur, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 2 dan ayat 3, ingat akan nama Yesus. Itulah perisai-Mu bila datang pencobaan, itu yang menolong-Mu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341, ayat 1 dan ayat 3, Kuasamu dan Namamu lah. Kuasamu dan Namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuah tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkerang. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan Namamu, agar segera tuanya milik-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada perayaan kehidupan kita di minggu ini tertulis dalam kitab Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan Rom 1 ayat 8 sampai 15. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang
agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, secara khusus di kota Medan ini, tentu saja kita mengalami banyak sekali hal yang bisa membuat kita merasa lelah, merasa resah, atau banyak perasaan-perasaan lain yang mungkin berkecamuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita terikat kepada sebuah situasi dan kondisi di tengah-tengah perjalanan di kota besar seperti Medan ini. Medan yang macet, medan yang panas, medan yang penuh perjuangan. Nah, di dalam seperti itu, sebenarnya kota yang hari ini kita hidupin sebagai sebuah kota yang modern ini merupakan sebuah gambaran kalau kita kembali ke ribuan tahun yang lalu, ketika Paulus juga membayangkan kota Roma yang dihuni oleh minoritas orang Kristen yang ada di sana. Nah, di tengah-tengah pergumulan yang dia melihat kota Roma sebagai kota metropolitan, ibu kota kerajaan Romawi ketika itu, dia membayangkan bagaimana orang Kristen bisa bertahan hidup di sana, bisa bergumul di sana, bisa berjuang di sana di tengah-tengah kota yang penuh dengan kompleksitasnya. Tetapi satu hal yang paling membuat Paulus merasa bergairah di dalam menuliskan surat Roma ini kepada jemaat di Roma adalah karena ia mendengar betapa iman dari orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu sesungguhnya mampu menjadi sebuah pelita, sebuah kekuatan, sebuah hal yang mampu mempengaruhi kehidupan kota yang begitu besar. Padahal jumlah mereka tidak banyak, orang Kristen bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tetapi firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita kehidupan kekristenan bukan soal jumlah yang besar. Kehidupan kekristenan bukan soal mayoritas atau minoritas, tetapi karakter kehidupan kekristenan yang membuat kita kemudian mampu beradaptasi, mampu menghidupi, bahkan mampu merayakan dalam sebuah perjalanan kehidupan adalah seberapa besar kapasitas iman yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kekristenan selalu berdiri di atas sebuah pondasi yang kita sebut dengan iman. Dan itulah yang kita rayakan. Kita sedang merayakan keberimanan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga dari sana kita kemudian akan memiliki dua karakter minimal yang selalu menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Seperti yang ditunjukkan oleh Paulus, sebelum pada akhirnya iman itu akan berhasil membuahkan kehidupan yang seharusnya kita hidupi sebagai orang Kristen. Hal yang pertama yang Paulus katakan adalah syukur. Maka karakter dasar dari orang percaya adalah syukur. Karakter pertama dari orang beriman adalah syukur. Artinya ia mampu melihat segala sesuatu yang baik di tengah-tengah mungkin kekacauan, mungkin ketidakenakan, atau apapun kondisi. Tetapi ia mampu melihat sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang patut dirayakan di dalam kehidupan. Itulah rasa syukur. Itulah sebabnya saya membuka firman Tuhan ini tadi dengan apa yang terjadi di dalam kota kita ini. Kondisi kita ini. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, teman-teman mahasiswa tidak asing dengan suasana yang penuh dengan kemacetan,
panas atau apapun yang ada di kota Medan ini, yang membuat kita seringkali merasa bahwa kita berada di tempat yang salah, berada di tempat yang keliru, berada dalam situasi yang salah, berada dalam kondisi yang keliru. Tetapi Paulus mengatakan tidak. Justru ketika seorang beriman, ia akan mampu melihat segala sesuatunya dengan rasa syukur. Sebab rasa syukur membuat kita bisa melihat peluang, bisa melihat kesempatan, bisa melihat kebaikan dalam segala hal apa yang pun yang sedang kita jalani di dalam kehidupan kita. Dan rasa syukur Paulus yang pertama-tama adalah karena ia mendengar iman dari orang-orang Kristen di kota Roma. Ia mendengarkan dengan takjub dan begitu merasa bergairah apa yang terjadi, sehingga mereka bisa mendapatkan pujian yang begitu hebat di tengah-tengah kehidupan kota yang metropolitan itu. Pasti ada sesuatu yang berbeda, pasti ada sesuatu yang mereka kerjakan sehingga orang memuji mereka di dalam semua kehidupannya. Sekali lagi, itu adalah sebuah tantangan, sekaligus juga sebuah evaluasi, sekaligus juga sebuah cara kita untuk berefleksi, cara kita berintrospeksi bagaimana keberadaan kita di tengah kota Medan ini. Bagaimana keberadaan Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sedang menghidupi kehidupan ini. Apakah iman Bapak dan Ibu bisa terlihat? Apakah kehidupan keberimanan kita bisa mempengaruhi kehidupan yang lain? Apakah kehidupan kita kemudian menjadi pujian atau bahkan celaan bagi kekristenan secara global di tengah-tengah kehidupan kita? Maka itu yang pertama-tama menjadi evaluasi bagi kita. Hal yang kedua, karakteristik yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam kitab ini adalah doa. Pertama rasa syukur, yang kedua doa. Maka setidaknya karakter itulah yang harus selalu kelihatan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Doa, Paulus mengatakan, aku sungguh-sungguh berdoa. Aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Dan aku berdoa supaya aku bisa mengunjungi engkau. Aku berdoa supaya aku bisa bertemu denganmu. Maka doa adalah kekuatan di dalam sebuah kehidupan kekristenan untuk melihat bahwa hidup punya harapan, bahwa hidup punya cita-cita, bahwa hidup punya pengharapan, dan doa akan mendekatkan kehidupan setiap orang kepada harapannya, kepada cita-citanya, kepada visinya, kepada tujuan kehidupannya. Itu yang mau Paulus katakan. Itulah sebabnya model sebelum dia sampai kepada soal pemberitaan firman, maka pertama-tama yang harus dilihat dari sebuah kehidupan, apakah kita setia dalam kehidupan yang berkarakter syukur dan doa, lalu kemudian bisa keluar untuk menjadi sebuah kesaksian di dalam sebuah perjalanan kehidupan. Maka dari sana kita kemudian melihat Alkitab kita di dalam dalam ayat yang selanjutnya Paulus mengatakan seperti ini. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Rasa syukur dan doa yang dimiliki setiap orang yang beriman pada akhirnya akan membawa ia kepada sebuah kehidupan yang realistis, kepada perjumpaan-perjumpaan yang dia mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, akan selalu mengalami perjumpaan-perjumpaan itu. Tetapi di dalam sebuah konsep keberimanan yang telah dia pahami bahwa dia selalu hidup di dalam rasa syukur dan doa, maka perjumpaan-perjumpaan bukan sebuah perjumpaan yang mengkhawatirkan, bukan sebuah perjumpaan yang menakutkan,
Kehidupan bukan lagi sebuah kehidupan yang menakutkan. Kehidupan bukan lagi sebuah kehidupan yang perlu diwaspadai atau dicurigai, tetapi menjadi sebuah kehidupan yang patut dirayakan. Makanya kalau orang Medan biasanya bilang seperti ini, ngopi kita yuk gitu ya. Sering Bapak dan Ibu dengar ucapan itu, ngopi yuk gitu ya. Itu kan budaya orang Medan ya, pergi ke kafe-kafe, kedai kopi. Tapi ingat, ngopi, ajakan ngopi bagi orang Medan itu bukan sekedar minum kopi. Tapi di sanalah kita berinteraksi. Di sanalah kita berbicara. Di sanalah kita kemudian saling tukar pikiran, berdebat atau apapun. Makanya dari sejak saya masih mahasiswa di sini, kedai kopi selalu rame. Mulai dari Sumber, Pasar 1, Pasar 2 selalu rame. Bahkan sampai sekarang juga kedai kopinya udah nambah. Dulu namanya masih warung kopi, sekarang udah kafe. Meskipun tampilannya tetap kedai kopi, kira-kira seperti itu. Tapi ya tetap ngape lah istilahnya. Sudah makin keren istilahnya, tetapi esensinya sama. Tapi itu ruang perjumpaan, ruang perjumpaan. Tapi sayang sekali, kalau dulu memang kami, generasi saya, di kedai kopi kami memang ngobrol, bercerita. Karena kami dulu masih jarang yang punya handphone. Masih jarang yang punya smartphone. Tapi sekarang sayang sekali, meskipun sama-sama ke warung kopi, udah duduk sama-sama, semuanya diam karena semuanya asik dengan smartphone-nya. Kira-kira seperti itu. Tapi sekarang tidak. Ini yang mau saya sampaikan, itu sekedar contoh saja. Paulus mengatakan dia ingin berjumpa dengan orang-orang yang ada di Roma. Pertama-tama dia katakan dia ingin memberikan karunia rohani untuk menguatkan mereka. Maka perjumpaan dari setiap orang Kristen adalah perjumpaan yang harus memberikan sesuatu kepada yang lain. Perjumpaan yang harus selalu memberikan karunia kepada yang lain. Perjumpaan yang harus membuat yang lain merasa bertambah kapasitasnya secara intelektual, secara kehidupan, atau secara jasmani. Jadi perjumpaan tidak boleh hanya sekedar perjumpaan say hello, lalu sibuk sendiri, lalu kemudian berbicara ngelantur dan pulang. Bukan. Tetapi perjumpaan seorang Kristen adalah perjumpaan untuk memberikan kekuatan bagi yang lain. Perjumpaan untuk memberikan sesuatu bagi yang lain. Dalam konteks ini Paulus mengatakan ia ingin memberikan karunia rohani kepada orang-orang Roma untuk membuat mereka semakin kuat. Tetapi lihat apa yang terjadi di ayat setelahnya. Paulus bilang, bukan kamu saja yang akan dikuatkan, tetapi aku pun pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu kepadamu. Itulah ciri dari ketika orang bergerak dengan iman, bergerak dengan syukur, bergerak dengan doa. Sepertinya kita hanya melakukan sesuatu, tetapi ingat, dalam kecepatan yang tidak terbatas, Tuhan membalaskannya kepada kita. Maka dalam setiap perjumpaan, bukan saja kita bisa memberikan sesuatu kepada yang lain, tetapi kita pun akan selalu mendapatkan kebaikan dari yang lain. Kita pun akan selalu mendapatkan sebuah pencerahan dari yang lain. Kita pun akan kemudian selalu mendapatkan kekuatan dari yang lain. Itulah yang disebut dengan sukacita. Bapak dan Ibu pernah ditanya, seperti apa sukacitanya pelayanan? Bukankah pelayanan itu membosankan? Bukankah pelayanan itu adalah proyek merugi? Bukankah pelayanan itu adalah uang keluar? Bukankah pelayanan itu tenaga yang habis? Tetapi tidak. Filosofi pelayanan adalah ketika kita keluar dengan rasa syukur. Ketika kita keluar dengan doa. Dan kita memberikan sesuatu dari apa yang kita punya. Maka kita pun akan mendapatkan sesuatu. Kita pun akan dikuatkan. Kita pun akan ditolong.
Itulah sebabnya apa yang mau Paulus sampaikan adalah bahwa ketika ia akan berjumpa dengan orang Rom, dia hanya ingin memberitakan Injil. Memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Paulus gak punya apa-apa. Paulus tidak punya apa-apa. Orang Roma jauh lebih hebat dari dia. Tetapi dia mau datang ingin memberikan sesuatu, karunia rohani. Maka dari situ kita kemudian bisa masuk ke dalam konteks kita hari ini. Tema khotbah kita hari ini adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil dalam segala keadaan. Memberitakan Injil dalam segala kondisi. Memberitakan Injil dalam sebuah kesempatan yang kita punya. Di situasi, tempat, dan kondisi yang kita miliki. Lalu, apakah itu mungkin kita lakukan? Apakah itu mungkin kita kerjakan? Nah, jawabannya adalah mungkin dan sangat mungkin. Karena apa? Paulus mengajar kita. Jadi pemberitaan Injil bukan hanya soal apakah kita hafal Injil, apakah kita tahu cara berkhotbah, ataukah kita tahu cara menjelaskan firman Tuhan, ataukah kita tahu cara untuk memberitahukan bagaimana firman Tuhan ini dimengerti dan dipahami. Apakah kita ahli menafsir atau tidak? Bukan itu. Tetapi Injil adalah keseluruhan kehidupan kita yang telah menjadi gen kita. Yang telah menjadi kehidupan kita. Itulah sebabnya dia terlihat dari rasa syukur. Terlihat dari doa. Tidak terlihat dari yang lain. Maka Injil adalah hidup kita. Dan Injil selalu berarti kabar baik. Maka hidup kita harus selalu menjadi kabar baik kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sekali lagi, hidup kita harus selalu menjadi kabar baik bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itulah sebabnya dalam situasi kota Medan yang panas, kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kita akan berjalan dengan wajah cemberut atau tetap mampu tersenyum meskipun berjalan di bawah terik matahari. Kita mengutuki jalan yang macet atau masih tetap mampu tersenyum meskipun kita sedang duduk di angkot dan dalam keadaan bermacet-macet. Meskipun kita sedang ada di Grab, di Gojek atau apapun dalam keadaan bermacet-macet. Ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita, apakah kita mampu memberikan senyum yang terbaik atau kita justru selalu ingin dimaklumi di dalam kehidupan kita? Itu persoalan kita. Seringkali kita memilih hidup itu lebih tenang. Dan hidup yang lebih tenang adalah hidup yang dimaklumi. Kalau kita datang ke kampus terlambat, kenapa kau terlambat? Ya maklumlah, anak kos, belum sarapan, begitu ya. Kalau nilai kita jelek, maklumlah. Kalau kita banyak persoalan di dalam kehidupan, maklumlah. Selalu pengen dimaklumi. Sehingga kehidupan kekristenan kita tidak membawa dampak bagi yang lain. Tetapi justru membuat kehidupan menjadi semakin lemah, semakin tidak bergairah, semakin tidak ada dampaknya. Maka kehidupan kekristenan kita tidak menjadi pujian seperti orang yang di Roma ini. Tetapi kemampuan kita mengubah sudut pandang kita dengan rasa syukur membuat kita mampu menampilkan kehidupan yang berbeda. Bila kita cuma bisa sarapan mikos, tahu mikos ya Bapak Ibu? Kalau dulu itu istilah kami sih, gak tahu ya istilah sekarang. Istilah saya itu ada teman saya tuh pemain keyboard, Pak
Mangara, itu teman saya sekampus ya. Jadi dulu ada mie kos istilahnya, namanya itu artinya mie kosong. Kan mie yang di Sumber di Pasar 1 itu kan ada yang goreng-goreng mie itu ya, mie balap. Nah, mie kos itu nggak pakai telur. Jadi harganya dulu kira-kira 4.000 lah ya. Kalau pakai telur 5.000 kira-kira seperti itu. Jadi sarapannya cuma mie kos. Namanya anak kos ya. Jadi sarapannya mie kosong. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pergi ke kampus dan kemudian nilai kita jelek, ya kita bilang ya namanya lah maklum lah anak kos kurang gizi kan gitu ya, maklum. Semua pengen dimaklumin. Jadi orang nggak melihat bahwa kekristenan itu sesuatu yang wah. Kekristenan itu sesuatu yang bergairah. Kekristenan itu sebagai sesuatu yang mampu menginspirasi orang. Tidak. Tetapi kekristenan itu justru adalah ya biasa-biasa saja. Maka hari ini kita harus berubah. Maka mulailah dengan rasa syukur. Bersyukurlah untuk kehidupan kita hari ini. Bersyukurlah untuk kamu bisa kuliah di sini. Kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tomo Ujung, Universitas seperti USU, kan gitu kan? Ada di sini ya, UMSU. UMSU itu apa? Universitas mirip seperti USU, kan USU banyak di sini. Ada WISU juga, Universitas ingin seperti USU, kan gitu ya? Ada juga WISU. Nah, jadi banyak USU di sini, ya seperti itu. Nah, jadi tapi mulailah dengan rasa syukur itu. Ketika kita mampu bersyukur, kita mampu hidup di kota Medan ini, itu akan mengubah cara kita. Maka setiap perjumpaan kita menikmati. Jadi kalau dulu kami memang nggak tahu ya, euforianya kuliah di Medan ini sangat luar biasa. Saya kan datang dari kampung ya, dari Laguboti sana. Euforianya kuliah di Medan ini luar biasa. Jadi kami senang sekali menikmati kota Medan ini sambil belajar bahasa Indonesia dikit-dikit. Dulu banyak teman-teman saya yang bahkan bahasa Indonesia pun susah. Masih susah bahasa Indonesia. Kalau lewat dari sini, saya masih ingat, ini cerita nostalgia dulu ya. Masih ingat, saya kan berdiri di Pasar 1. Mau pergi ke Sumber ini. Karena saya capek jalan, mau naik Sudakola dulu, angkot kan, angkot. Nah, jadi teman saya ada yang rumahnya di Simalingkar tuh, Simalingkar. Kan biasanya kalau kita milih angkot, kalau lewat angkot seperti kalau penuh kan kita lewatkan aja, nunggu yang agak kosong, kira-kira seperti itu ya. Nah, nggak tahu Bapak dan Ibu atau teman-teman, kalau saya sih seperti itu kan. Nah, rupanya lewat angkotnya gitu, lewat angkot penuh. Jadi saya diam aja, meskipun si angkotnya udah manggil-manggil. Rupanya lewat lagi angkot satu lagi, juga agak penuh, jadi saya juga gak mau berhentiin. Tapi ternyata ada teman saya di dalam, teman saya dari Pangururan kan, dari Pangururan. Dia langsung lihat situ karena saya lihat berdiri di Pasar 1 itu, dia langsung teriak dari mobil angkot itu. Pulo, sini, masih siat dia bilang kan. Nah kira-kira seperti itu, masih siat dia bilang kan. Nah begitulah kami dulu. Tapi itulah euforianya, betapa senangnya kami dulu bersyukur hidup di kota Medan ini. Jadi kalau kami suaranya kuat-kuat, suaranya kencang-kencang itu udah biasa. Jadi kalau orang bilang, kalian kok orang Batak itu kok sukanya marah-marah, suaranya kuat-kuat, ngomong seperti itu kok terus seperti orang berantem. Kami bilang, kami bukan berantem. Dan suara kami itu pun belum kuat, itu masih berbisik. Kami bilang seperti itu. Nah, jadi masih bisik. Tapi apa yang sekarang mau kita lakukan? Itulah kehidupan. Dan orang Batak yang seperti itulah orang-orang yang menginspirasi kota ini. Orang-orang Batak yang seperti itulah orang-orang yang menjadi model kehidupan di kota ini. Di Padang Bulan ini dulu mulai dari Pasar 7 sampai Sumber ini semuanya orang Batak. Suaranya kuat-kuat, bahasa Indonesianya pun tidak bagus, tetapi begitu percaya diri. Dan mereka bilang kalau orang Batak memang luar biasa. Ya kan, luar biasa. PD-nya minta ampun. Modelnya jelek-jelek. Mukanya mersuhi-suhi, tetapi berani tampil ke depan. Nah, seperti itulah sebetulnya hal yang sedang dipikirkan oleh Paulus kepada kehidupan kita hari ini. Kekristenan kita, meskipun kita kecil, meskipun kita tidak banyak, meskipun kita berada di dalam sebuah kota metropolitan yang multikultural, yang penuh dengan kawan-kawan kita dari orang Jawa, orang Melayu, orang Aceh atau apapun. Agama Islam, Buddha, Hindu atau apapun yang tersebar semua di kota ini. Tetapi kekristenan harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai pemberita Injil dengan hidupnya. Dengan caranya berbicara,
dengan caranya memperlakukan orang lain, dengan caranya bekerja, dengan caranya belajar, dengan caranya hidup di tempat kos, dengan caranya menjadi pasangan suami istri, dengan caranya hidup di tengah-tengah pekerjaan, berani tampil berbeda. Hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur dan doa. Hidup yang dipenuhi dengan rasa menikmati kemurahan Tuhan setiap hari. Itulah yang membuat kita mampu menjadikan kekristenan kita, menjadikan diri kita sebagai pemberita Injil dalam semua keadaan. Maka pada akhirnya Paulus menasihatkan yang terakhir. Ia mengatakan bahwa apa yang dia kerjakan, kerinduannya untuk mengunjungi orang Roma, kerinduannya untuk memberitakan kabar baik, kerinduannya untuk memberitakan Injil, kerinduannya untuk memberkati orang lain dengan segala karunia, itu semata-mata bukan karena ia merasa hebat, bukan semata-mata karena ia merasa bahwa dia superpower, dominan, bukan, tetapi karena ia merasa sebagai orang yang berhutang akan Injil. Dia berhutang akan keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Ia berhutang kepada Allah karena telah menjadikan hidupnya baru. Ia berhutang kepada Allah karena kalau orang mengenal Paulus, bukan lagi Paulus yang dulu, tetapi Paulus yang Kristus hidup di dalamnya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bila kita membaca surat-surat Paulus, kita di sana banyak sekali diberikan sebuah formula-formula kekristenan yang tentu sangat membuat kita merasa hebat sekali orang ini. Paulus berhutang karena di dalam pemahamannya, di dalam pikirannya, bahwa sesungguhnya ketika Paulus hidup dulu sebelum ia mengenal Kristus, ia tidak punya apa-apa selain daripada kematian. Ia adalah orang yang berdosa. Bahkan Paulus bilang, dari semua rasul-rasul, akulah yang paling berdosa. Dia bilang. Dan dia betul-betul tahu, upah dosa adalah maut. Maka sesungguhnya dia mengatakan bahwa dia tidak punya masa depan. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya harapan. Yang dia punya hanyalah maut yang menanti dia di akhir hayatnya. Tapi kemudian Paulus bertemu dengan Kristus secara pribadi. Bertemu dengan Allah di dalam Kristus secara pribadi. Dan itu yang mengubah kehidupannya. Dari yang tidak punya harapan menjadi memiliki harapan. Dari yang tidak punya masa depan menjadi memiliki masa depan. Dari yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang terus akan dikenang orang sepanjang segala zaman, sepanjang segala abad. Bahkan sampai Maranatha, orang tidak akan pernah melupakan Paulus. Dan itu yang dia dapat. Dan di dalam semua kehidupannya, rasa syukurnya adalah bahwa ia merasa dia bukan orang yang layak untuk mendapatkan itu. Maka rasa syukurnya membuat ia merasa berhutang bahwa ia pun harus memberitakan Injil bagi yang lain, memberitakan keselamatan bagi yang lain, menyampaikan kabar baik bagi yang lain, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu yang dia sebut dengan entah itu orang Yunani, bukan orang Yunani, orang terpelajar, bukan orang terpelajar, tapi ia sekarang memiliki hutang untuk menyampaikan itu. Maka hari ini pun dengan cara yang sama, firman Tuhan yang kita dengar dan yang sedang kita renungkan ini bersama
sebenarnya adalah ajakan untuk melihat lagi kepada kedalaman diri kita. Apakah kita pun merasa sebagai orang yang berhutang? Apakah kita pun mengenali diri kita bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan yang berada di dalam kehidupan kita. Sehingga dari situ kemudian kita ingin dikenal oleh orang lain, tapi bukan kita. Kristuslah yang harus dikenal. Dan tantangan di kota besar adalah kita ingin pencitraan diri. Kita ingin tampil survive. Kita ingin viral. Kita ingin kelihatan hebat sendiri. Kita ingin kelihatan sukses. Kita ingin kelihatan sebagai yang terbaik. Tetapi Paulus bilang tidak. Lakukan pemberitaan Injil, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lakukan pemberitaan kabar baik, maka semua akan mengikutimu. Apapun yang kau impikan, apapun yang kau harapkan, bahkan apa yang tidak pernah engkau impikan. Paulus bilang, firman Tuhan bilang, bahkan Tuhan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita harapkan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita harapkan. Itulah sebabnya hari ini kita dipanggil untuk itu. Menjadi seorang pemberita Injil. Apakah kita bisa? Bisa. Dengan prinsip yang sama yang dipakai Paulus. Paulus tidak takut pergi ke Roma. Paulus tidak takut pergi ke Spanyol. Paulus tidak takut pergi ke kota-kota yang lain. Sebab dia apa bilang? Bahwa kalau sekarang aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Itu artinya orang beriman selalu melihat dirinya dalam keserupaannya dengan Kristus. Maka tugas kita adalah terus merefleksikan diri, terus berkaca, terus melihat kepada cermin. Siapakah yang engkau lihat ketika engkau bercermin? Kalau kita masih melihat wajah kita yang dulu, maka kembali lagi di dalam doa, perenungan akan firman. Kembali lagi, dekatkan dirimu kepada firman. Kembali lagi, lakukan meditasi, lakukan kontemplasi, lakukan perenungan bahwa Kristus telah mati untuk kita. Sampai engkau melihat Kristus di dalam dirimu. Dan itulah yang membuat kita mampu keluar untuk menjadi pemberita Injil. Maka hari ini saya ingin mengajak kita dan menyemangati kita semua. Mari lihat kiri dan kananmu. Lihat kiri dan kananmu. Katakan kepadanya, aku melihat Kristus di wajahmu. Aku melihat Kristus di wajahmu. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu berbicara itu kepada kawanmu di kiri dan kanan, apa tanggapan mereka? Senyumkah? Takutkah? Atau apakah? Atau malah kalian yang sebenarnya meskipun mengatakan aku melihat Kristus di wajahmu, tapi dalam hatinya sebenarnya enggak kok gitu ya, tapi bohong gitu ya. Tapi hari ini mulai dengan ketulusan. Pekerjaan kita adalah saling menyemangati, saling menguatkan, saling membuat orang bertumbuh. Dan ketika kita memahami bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita kemudian berubah. Berubah dari sekedar anak kos, tetapi menjadi anak kos yang terbaik. Anak kos yang kamarnya paling rapi, yang lemarinya paling rapi, yang kamar mandinya paling bersih. Kita menjadi mahasiswa, tapi bukan mahasiswa biasa-biasa. Mahasiswa yang suka duduk di depan, yang gak ngope, yang IP-nya 3, bukan 3. Karena biasa kami di kampung seperti itu. Kalau orang tua dulu tanya berapa IP-mu? Ya 3 gitu ya. Nah jadi orang tua pikir 3, rupanya 3 kan. 1,3, 2,3 kayak gitu seperti itu. Nah jadi
Tetapi sekarang 3 koma. Orang yang ketemu dengan yang lain di kedai kopi, yang dengan rela mematikan smartphone-nya dan mulai bercerita dengan yang lain. Mulai mendengarkan yang lain. Mulai memberikan perhatian kepada masalah yang lain. Orang yang bekerja di perusahaan, tetapi yang berani mengatakan tidak kepada korupsi. Orang yang berani mengatakan tidak kepada kecurangan. Orang yang berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang di luar aturan. Pasangan suami istri yang berani mengatakan aku mencintaimu dan jatuh cinta kepada orang yang sama setiap hari. Bapak dan Ibu, keluarga muda, ada yang keluarga muda di sini? Saya mau tanya ibu-ibunya dulu. Kapan terakhir Bapak bilang I love you, Bu? Kapan terakhir bilang I love you? Masih pernah enggak? Jangan-jangan udah lupa. Maka memberitakan Injil bagi seorang suami adalah keberaniannya untuk jatuh cinta kepada orang yang sama setiap hari. Keberaniannya untuk terus mengatakan aku cinta padamu. Meskipun terjadi perubahan yang signifikan kepada ibu-ibu yang kita cintai itu. Meskipun bodinya enggak lagi seperti botol Coca-Cola, tetapi sudah berubah menjadi botol bir. Tetapi kita tetap mencintai dia. Memberitakan Injil adalah keberanian kita untuk menyapa setiap orang dengan senyuman yang terbaik yang kita punya. Ketemu dengan siapa saja, berikan senyummu yang terbaik. Berikan sapaanmu yang terbaik. Memberitakan Injil adalah keberanian kita untuk berbagi kehidupan dengan yang lain. Bertanya kepada teman-temanmu yang kos lain, sudah makan atau belum? Kalau dia menjawab belum, jangan bilang sama kita, aku pun belum makan. Jangan. Tapi sekarang berubah. Sudah makan atau belum? Belum. Iya, saya pun belum makan, tapi saya punya Indomie 1. Ayo kita bagi 2. Itu lebih baik. Dan itulah pemberitaan Injil. Itulah kehidupan yang bisa memberitakan Injil. Bagi bapak-bapak yang muda, ibu-ibu yang muda, jadilah teladan di dalam semua kehidupanmu. Bagi anak-anakmu, ceritakan bagi mereka Injil setiap hari. Berdoa bagi mereka, ajari mereka berdoa. Itulah pemberitaan Injil. Itulah kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur dan doa. Sebutkan nama-nama orang-orang yang terlintas di dalam benakmu, yang datang ke pikiranmu di dalam doamu. Seperti Paulus, ia berdoa bagi orang-orang Roma yang bahkan dia tidak kenal. Bahkan dia tidak tahu siapapun. Yang dia tahu bahwa di Roma itu ada orang percaya yang harus dikuatkan di dalam doa. Maka berdoalah untuk negerimu, berdoa untuk bangsamu, berdoa untuk Universitas Sumatera Utara ini, supaya dia tetap Universitas Sumatera Utara. Karena dulu kami pernah bilang ini, USU itu bukan Universitas Sumatera Utara, Universitas salah urus, seperti itu. Tapi zaman kami dulu ya, bukan sekarang. Nah, tahu Universitas salah urus? Itu Universitas salah urus. Maka hasilnya seperti kami, kan gitu kan? Saya jurusan kimia jadi pendeta, itu hasilnya, kan gitu kan? Mengarah jurusan fisika jadi pemain musik, kan gitu kan? Itu hasilnya Universitas salah urus tuh, ya kan? Jurusan fisika tuh, ya pakar fisika, tapi kok jadi ahli pemusik? Saya jurusan kimia, kok jadi pendeta? Benar-benar Universitas salah urus tuh, kan gitu ya? Mudah-mudahan sekarang tidak lagi. Maka doakan itu sungguh-sungguh, itulah pemberitaan Injil. Itulah kehidupan yang terus memberitakan Injil. Doakan kota ini. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Doakan yang lain. Dan kerinduanmu untuk berjumpa dengan orang lain. Jadikan ajang ngopi bareng itu. Ngopi bersama untuk berjumpa dengan setiap orang. Untuk melihat kehidupanmu yang sudah diubahkan. Maka dari situ Tuhan akan dimuliakan. Oleh karenanya, di dalam perjumpaan kita hari ini, hal terakhir yang ingin saya tekankan, ingatlah, ini hutang kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Kalau bukan karena Tuhan, kita hanyalah orang-orang yang harus dimurkai dan mati masuk neraka. Oleh karenanya, syukuri kehidupanmu hari ini. Syukuri Tuhan yang telah mati untuk kita. Syukuri Dia yang telah mengubahkan kita menjadi ciptaan baru. Dan berdoalah untuk apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu impikan, apa yang ingin kamu capai. Doakanlah. Dan yang terakhir, dekatkanlah kehidupanmu dengan doamu. Dekatkanlah kehidupanmu dengan doamu. Doakan hidupmu dan hidupi doamu. Doakan hidupmu dan hidupi doamu. Dan perjumpaanmu dengan yang lain niscaya akan selalu membawa kemuliaan. Sebab ingatlah, setiap orang yang memberi, kepadanya pun akan diberi. Setiap orang yang mempunyai, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadanya. Maka menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang lembut hati, menjadi orang yang selalu membawa inspirasi, itulah pemberitaan Injil. Akhirnya selamat memberitakan Injil kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu, yang telah menjadikan kami umat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam rasa syukur kami untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, yang telah menjadikan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang terus berjalan menjadi serupa dengan Kristus di dalam semua kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berhutang di dalam keselamatan, orang-orang yang berhutang di dalam anugerah yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini pun kami siap untuk menjadi orang-orang yang akan membayar hutang itu. Orang-orang yang hidup dengan rasa syukur, menikmati anugerah demi anugerah yang telah Tuhan aturkan di dalam kehidupan kami. Menikmati kehidupan-kehidupan yang sedang kami jalani. Bahkan meskipun tidak sama dengan standar yang dunia ini pikirkan, tapi kami mau mensyukuri keberadaan kami hari ini sebagai anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa kami harus selalu menjadi orang yang berdoa, yang mendoakan kehidupan kami, yang menghidupi doa kami, yang mendoakan orang-orang yang bersama dengan kami, yang mendoakan orang-orang yang jauh dari kami, yang mendoakan perjumpaan-perjumpaan dengan siapa saja, kapan saja dan di mana saja, yang akan kami pakai untuk memberitakan kabar baik dari kehidupan kami. Memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, apa yang kami miliki, gaya hidup yang lebih baik, cara hidup yang lebih baik, cara berpikir yang lebih baik, cara bekerja yang lebih baik, sehingga semuanya mampu menjadi kabar baik bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Itulah cara kami Tuhan untuk membayar hutang yang telah kami terima dari Tuhan di dalam semua kehidupan kami. Oleh karenanya berkatilah kehidupan kami hari lepas hari. Sepulang kami dari tempat ini, kami mau menyaksikan kehidupan yang penuh anugerah itu. Kehidupan yang dengan rasa syukur itu di dalam perjumpaan kami dengan siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Terima kasih Bapa. Maka berkatilah gerejamu GKPI Pamen ini
tempat kami untuk mendapatkan pengajaran, tempat kami mendengarkan firman, tempat kami dikuatkan, tempat kami diberangkatkan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam semua kehidupan kami. Berkati para pendeta, para majelis yang memberikan hidupnya untuk melakukan pelayanan. Biarkanlah mereka bersuka cita dalam pelayanan, karena kami umat Tuhan yang telah dimenangkan, umat Tuhan yang dibaharui. Biarlah sukacita itu boleh mengalir bagi mereka. Berkatilah kehidupan kami, di dalam kehidupan yang kami jalani sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai suami, istri, atau apapun yang sedang Tuhan taruhkan kepada kami. Dan berkatilah kami di dalam segala kerinduan kami, harapan kami, cita-cita kami. Dan kami percaya segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, maka Tuhan jugalah yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu dari tempat yang Maha Kudus, itulah yang memberangkatkan kami untuk terus bersuka cita, melakukan pemberitaan firman, melakukan pemberitaan Injil di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha besar, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari PKJ nomor 184 ayat 2. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Menghantar kita memberi korban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Demikian firman Tuhan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apa arti hidupmu? Bukan kalau ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.